BI kewalahan intervensi, bahkan saya ngeri dolar ini bisa lari uncontrollable. Ini bagi investor, ini suatu yang positif atau suatu yang negatif? Kalau saya tidak ada kepastian saya mau invest di negeri Anda, bagaimana institusi negara seperti ini berfungsinya? Kan bisa, ya kan? Ini negara apa sih? Ya ada yang disingkirkan, harus ada yang dipenjara. Kita kurang lebih sama juga kayak di Indonesia, bahwa kita dalam memperbaiki Indonesia memang harus dibongkar. Bahwa kita masih punya harapan untuk membangun Indonesia yang lebih baik. Selamat siang rekan-rekan bisnis di seluruh Indonesia. Hari ini kita bertemu kembali dalam Obrol Bisnis edisi khusus Obrol Bisnis Reflection, di mana di sini kita membahas isu-isu yang strategik untuk bangsa ini. Tapi mungkin sebagian orang menilai ini sebagai sebuah utopia, sebuah harapan yang sulit untuk dicapai. Tapi kita perlu membahas ini karena landscape dunia sepertinya sudah mulai berubah. Nah, hari ini kita akan bahas tentang tantangan dan peluang membuat lembaga rating made in Indonesia yang mudah-mudahan nanti kalau misalnya ini bisa terwujud, bisa menjadi patokan juga untuk dunia, minimal untuk menilai Indonesia. Untuk mendapatkan penilaian tentang Indonesia yang lebih fair, ya harusnya menggunakan lembaga rating made in Indonesia, gitu. Bukan lembaga rating made in Amerika atau made in Eropa atau manapun yang tentu saja kita ketahui mereka belum tentu tahu persis tentang Indonesia. Yang paling tahu tentang Indonesia adalah Indonesia sendiri. Nah, bersama saya sudah hadir Profesor Ferry Latuihin. Kita sudah sangat tahu tentang beliau, bahwa beliau adalah ahli dalam valuasi perusahaan. Beliau pengalaman matang dalam investasi dan tentunya juga bisa melihat secara lebih dalam tentang lembaga rating ini. Silakan, Bang. Terima kasih atas undangannya, Dave Joel. Ya, lembaga rating ini memang menjadi isu besar akhir-akhir ini ya, karena ada ancaman dari dua lembaga rating terkait dengan status market kita. Selain MSCI atau MSCI, tadi juga muncul, bahkan kemarin sudah muncul yang namanya S&P Dow Jones, ya, yang mengancam bahwa status emerging market kita mungkin akan diturunkan menjadi frontier market, segitu ya. Nah, masalah lembaga rating, basically siapapun bisa bikin ya, artinya kita pun bisa bikin sendiri gitu kan. Ya tentu yang harus kita kuasai adalah setidaknya metodologi, bagaimana mereka mengukurnya, ya kan ya. Variabel-variabel apa, ya kan ya. Yang ini semuanya secara kuantitatif bisa kita kuasai gitu kan ya. Manpower juga kita nggak kurang, ya kan ya Chief ya, seharusnya kita punya lah ya. Nah, buktinya kalau untuk obligasi kita juga punya Pevindo gitu kan ya. Nah kalau untuk rating market itu ya tinggal masalahnya begini, apakah nanti lembaga yang kita dirikan ini itu juga bisa dianggap credible rating yang kita berikan atau tidak di mata investor. Sebab kelebihan daripada lembaga-lembaga rating seperti MSCI, seperti S&P adalah bahwa mereka memang dianggap dipercaya oleh investor. Padahal kita bisa copy metodologinya. Ya kan kita bisa juga cari manpowernya. Susah-susah banget juga enggak gitu lah ya. Nah, yang harus kita bangun adalah kembali lagi Chief, bukan masalah teknologinya, bukan masalah metodologinya, bukan masalah manpowernya, tapi adalah kepercayaan investor ya kan terhadap lembaga yang kita dirikan ini. Gitu loh ya. Itu kuncinya cuma itu aja Chief kalau saya. Tapi ini sih boleh dibilang ya, asal kita mau harusnya bisa gitu loh ya kan. Kira-kira untuk membangun trust ini apa yang harus dilakukan, Bro? Jadi trust ini sebetulnya juga isu yang dibilang sebetulnya kecil tapi padahal sangat besar Chief, ya kan masalah trust ini ya. Nah kebetulan kalau kita ngomong dalam skala yang lebih luas, trust ini kita lihat bagaimana sekarang misalnya Shell Indonesia. Iya kan ya, berarti memang boleh dibilang ya investor-investor asing ini sebetulnya memang sangat
maaf ya saya kalau saya ngomong tidak dipercayalah Indonesia di mata investor asing. Shell Indonesia ini Shell Corporation ya? Sel maksudnya begini, segala macam investasi yang ada di Indonesia pakai itu saham dan obligasi ya Iya. sel lah ya kan ya karena dianggap Indonesia is high risk country Oh, oke. ya kan ya. Jadi investor asing sedang menjual investasi iya, portfolio Indonesia. benar, Betul. tinggalkan Indonesia lah Tinggalkan ya Indonesia kan. ya. Nah, walaupun secara de jure ya bahwa rating agency kita misalnya Fitch, Moody's, dan S&P masih mempertahankan status kita sebagai investment grade, Iya. tapi de facto ini story yang berbeda. Iya. Dana-dana pensiun banyak seperti di Belanda, di UK, Inggris, dan di Jerman sudah menganggap kita itu non investment grade. Iya. Nah, ini yang jadi masalah. Artinya ada peluang juga di sini, Prof. Iya. Artinya ada distrust juga kepada lembaga rating mereka kan berarti? Kalau saya ingatnya begini, lembaga rating itu tidak gampang menurunkan atau menaikkan upgrade daripada satu rating. Dia harus melalui satu prosedur. Yang pertama dia downgrade adalah outlook-nya dulu, ya kan ya. Nah setelah outlook-nya dia lihat beberapa variabel, misalnya defisit APBN kita ini ya bisa terjaga apa enggak, dia buat 3%, ya kan, and so on gitu lah. Baru mereka melakukan downgrade gitu lah. Nah lembaga dana-dana pensiun seperti di Eropa sana mendowngrade kita de facto itu, memang mereka punya persepsi sendiri. Nah, jadi ini persepsi ini yang membentuk yang namanya ekspektasi. Iya. Ya. Nah dari persepsi lahirlah ekspektasi, dan di situ numbers ini udah plays a second role. Numbers ya, karena udah masuk, udah keluar dari tatanan kognitif, ya kan, masuk ke tataran psikologis, ya kan ya. Nah di sini ya kita yang namanya menghadapi investor, kita kan nggak bisa bilang Bahlul ya kan nggak begitu lah caranya, kan nggak mungkin ya kan ya, karena ya ini duit mereka ya, mereka yang menentukan alokasinya, tactical asset allocation kita di setiap di negara. Nah mereka punya hitungannya sendiri gitu loh ya. Nah jadi jawabannya adalah walaupun de jure rating agencies belum mendowngrade rating kita menjadi non-investment grade, tapi de facto para investor itu sendiri sudah melakukannya. Oke. Nah, gitu loh. Enggak, saya melihatnya bahwa ini artinya memang tidak sepenuhnya juga investor itu percaya sama lembaga rating yang banyak kita bahas sekarang ini gitu ya. Jadi walaupun lembaga rating masih menahan untuk menurunkan kita ke frontier market, tetapi investor sudah mengeksekusi, mendahului, udah mengeksekusi. Ya, jadi artinya trust kepada lembaga rating internasional itu juga berkurang. Saya melihatnya begini juga, Prof. Sebenarnya persoalan di Indonesia ini kan bukan baru-baru ini, sudah lama. Bahwa ada saham gorengan dan segala macam itu kan sudah lama. Tapi kenapa kok baru sekarang mereka bicara? Kenapa nggak dari dulu begitu kan? Nah artinya bahwa mereka kecolongan juga. Artinya sistem mereka juga nggak bisa benar-benar mendeteksi terjadinya fraud ataupun apapun di pasar modal Indonesia, sehingga ya kualitas mereka juga bisa dipertanyakan kan gitu. Oh iya, semuanya basically setiap metodologi atau setiap variabel yang dianggap penting atau tidak penting dari suatu lembaga rating itu bisa kita diskusikan sih. Nah kalau kembali ke pertanyaan kenapa baru sekarang menjadi heboh, saya kira memang ada sejarahnya juga, Chief ya. Nah sekarang ini kita harus ketahui yang menjadi satu patokan baru di dalam dunia investasi itu, kalau menurut saya itu yang terjadinya subprime mortgage crisis tahun 2007. Dan itu lembaga rating kecolongan semua, Chief, ya kan. Bagaimana dia tidak bisa memantau seperti AIG misalnya ya, American International AIG itu insurance company ya kan, yang paling besar ya. Nah itu udah melakukan CDS berkali-kali, tapi itu off balance sheet. Nah bayangin kalau itu berkali-kali lipat leverage-nya udah masuk dan di luar balance sheet, mereka pun kecolongan karena nggak bisa membacanya dari dalam balance sheet, ya kan? Nah akibat daripada risiko yang tidak terpantau ini, akhirnya mereka mencoba melakukan suatu semacam reorganizing mereka punya visi dan misi, sampai akhirnya ya bukan cuma negara-negara maju aja yang harus di-scrutinize, tapi juga negara-negara berkembang gitu loh. Yang saya rasa itu poinnya. Dan itu skandal paling besar.
kita kembali ke metodologi. Ya, kita ketahui bahwa metodologi mereka juga nggak bagus-bagus amat lah gitu ya. Ternyata bisa kecolongan dalam banyak Iya. hal. Nah, kira-kira metodologi ini yang bisa reliable dan bisa juga long lasting, metodologi kita pakai, kira-kira apa, Prof? Ya kalau gini lah, kalau kayak market kan kita bisa istilahnya kita bisa copy paste dari mereka. Apa Iya, sih variabel apa sih iya, yang masuk misalnya high share concentration apa ya iya, apa sih corporate ya kan ya, iya, di mana satu company satu emiten sebetulnya yang floating cuma 5%, iya, 95% ya ditahan lah iya, ya iya, sama shareholder yang ada. Yang kedua ya keinginan mereka ya bahwa di atas 1% daripada kepemilikan saham itu harus diekspos ya iya, kan. iya, iya, Siapa aja sih yang memiliki saham, iya, berapa aktif sih dia ya kan, nah, sehingga ini yang menjadi high issue di mata hmm, mereka adalah information flow. hmm, Nah, sebab yang namanya investasi or investment is based hmm, on information. Gak oke, mungkin kita ngambil decision tanpa information, betul nggak iya, Chief iya, ya? iya, Ya kan, betul, nah begitu pentingnya information flow sampai terus-terusan kita dipantau gitu loh ya. hmm, Nah ini basically apapun variabelnya kita bisa copy dari mereka. Come on man, lu kenapa ngasih begitu? Coba gue lihat apa sih variabel lu yang lu kasih, kan iya, bisa iya, ya iya, kan iya, ya. Nah itu kita bisa modify juga ya kan, hmm, kita bisa kasih bobot juga ya kan, kalau hmm, variabel A bobotnya 0, sekian, oke, variabel B sehingga kita mendapatkan satu konklusi yang berupa angka hmm, ya kan, kayak seperti stress test lah di dalam iya, perbankan ya kan oke, ya, segala macam variabel sampai akhirnya kita sampai kepada satu angka yang mengatakan ini udah stres nih, oke. kayak gitu sih. Seperti apa kita bisa menggunakan data-data yang valid juga, tapi juga bisa memproyeksikan ke depan secara lebih akurat, itu seperti apa? Karena kan kita bicara investasi kan kita bicara masa depan ya, Ya. bukan hanya bicara masa lalu, karena masa lalu belum tentu mencerminkan masa depan, Ya gitu. betul. Nah gini, kalau saya mengajar mengenai company valuation, Hmm, itu ada dua yang paling penting. iya, Laporan keuangan itu adalah numbers. numbers, Valuasi itu bukan cuma numbers, tapi story. story, Ya, jadi di samping numbers, iya, you have to know the stories of this company, ya kan oke, ya. Nah kalau kita ngomong story itu jauh kadang-kadang lebih bernilai daripada hmm, number. Seperti tadi Chief bilang, ini hmm, gimana sih manajemen risikonya, hmm, kualitasnya bagaimana sih? Apa iya, ada setiap bulan mereka mengeluarkan kayak semacam report iya, mengenai risk profile dari iya, company, ya kan? iya, Apakah misalnya risk profile mengenai supply chain-nya, iya, ya kan ya? iya, Lantas governance-nya bagaimana sih, ya iya, kan, dikelola. Bahkan kalau di Amerika pergantian BOD aja, pergantian CEO aja itu bisa bikin tumbang harga sahamnya loh. betul, Ya kan, betapa pentingnya ya suatu iya, figur gitu kan ya, bisa iya, juga terbang gitu kan ya. iya, Nah, dan itu story gitu loh. iya, iya, Ya iya, kan itu belum ada numbersnya, kan masih laporan keuangan gitu loh. iya. Kok cuma satu ganti satu orang aja CEO kok Iya, harga sahamnya terbang kan iya, gitu iya, ya. iya. Karena Nah, CEO itu membawa sejarah. bener. Nah, itulah pentingnya di dalam valuasi suatu Hmm, company, numbers is basic. iya, iya, Ya iya. kan? Tapi above that, on the Hmm, top of the numbers, itu story yang paling matters. hmm, Misalnya, katakanlah, kadang-kadang juga lucu nih kalau kita ngomong story. Ada orang bikin rumor, oh company A mau ngambil take over company B. hmm, Ya, based on that story yang notabene sebetulnya cuma rumor gitu kan ya, hmm. itu bisa menggerakkan harga saham, Chief. Iya, Nah, itu betul. yang the point is betapa pentingnya story di dalam valuasi satu company. Nah, Chief yang paling paham tuh. Ya, Pak, dari masalah mitigasi risiko, manajemen risiko, compliance ya kan, Governance sampai ya. governance semuanya. Nah, di sini pentingnya orang yang paham the story of the Iya, company. betul. Terakhir saya singgung sedikit tentang kasus kunjungan Menteri PU ke Amerika. Hmm. Yang dipersoalkan bukan pelanggaran etikanya di situ membawa keluarga, tapi yang dipersoalkan adalah siapa sih yang membocorkan informasi. Tuh. Saya ingat kisahnya Bung Hatta yang sampai memecat ajudannya, Hmm. orang dekatnya lah, Hmm. bahwa kenapa dia dipecat? Karena tanpa sepengetahuan Bung Hatta, dia gunakan uang negara untuk membiayai Bung Hatta, dan Bung Hatta nggak suka itu, sehingga Hmm. ajudannya dipecat. Padahal tanpa sepengetahuan loh. Hmm. Jadi tanpa sepengetahuan dipecat Hmm. oleh Bung Hatta ajudannya itu. Karena mungkin ajudan itu ngelihat kasihan dengan Bung Hatta gitu. Iya, maksudnya Nah, baik. begitulah founding fathers ini membangun integritas
membangun good governance itu Iya. dalam lingkungan circle terdekatnya. Iya. Nah, kita malah dipertemukan dengan kondisi bukannya malah introspeksi, tapi malah menyerang siapa yang laporkan. Iya. Nah, itu jadi problem mendasar yang harus kita perbaiki nih di Betul, negara kita. betul. Mentalitas sudah berubah. Ya. Mentalitas. Jadi, ya mudah-mudahan ini kejadian yang terakhir kali. Nah, ini yang problem mendasar. Mudah-mudahan menjadi perhatian oleh Presiden ini. Saya pengennya nih kalau Presiden bertindak, justru Menteri PU-nya yang diganti. Iya, Bukannya stafnya itu. Kalau bisa stafnya yang laporkan itu jadikan Menteri PU. Iya, iya. Karena dia udah berbuat sesuatu yang besar untuk negara ini. Iya, betul. Gitu. Ya, Ini walaupun kecil, tapi level itu dilakukan oleh Menteri PU itu sesuatu yang melanggar hal-hal prinsipil iya, dalam betul. sumpahnya sebagai ketika dia disumpah sebagai jabatan tersebut. Gitu. Betul, Jeff. Ya. Nah, tantangan ke depan adalah selain kita membangun lembaga rating, kita juga harus membangun, ya kalau versi saya nanti kita membangun rating itu berdasarkan governance, risk management, compliance, serta sustainability-nya Ya. dalam satu framework. Nah, tapi nanti bagaimana itu bisa kita realisasikan, kita diskusikan dalam sesi berikutnya, Prof. Siap. Kita bertemu di sesi berikutnya untuk lebih detailnya.